Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok GBK. Apaan tuh? Geng Beban Keluarga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh peristiwa besar di dunia. Untuk yang pertama yaitu merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Merkantilisme ini berkembang di negara-negara barat dari abad ke-16 sampai 18. Tujuan dari merkantilisme yaitu untuk melindungi perlindungan industri, perdagangan, dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Untuk yang kedua yaitu reformasi gereja. Reformasi gereja merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang dinilai rusak akibat penyimpangan yang dilakukan oleh elemen-elemen penting dalam gereja. Pada masa ini, ditandai dengan munculnya dominasi gereja di Eropa pada saat bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah pimpinan Raja Charlemagne. Dan yang terakhir merupakan revolusi industri. Revolusi industri telah merubah proses dan cara kerja manusia dalam menghasilkan suatu barang. Sedangkan pasca revolusi industri, pembuatan barang-barang menggunakan bantuan alat-alat mekanik dan otomatis. Revolusi ini kemudian berkembang dan mengalami puncaknya pada masa pertengahan abad ke-19. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin menyampaikan kesimpulan terkait tentang pengaruh peristiwa besar di dunia, yaitu pemerintahan sebuah negara harus meraih kesejahteraan dengan melancarkan perlindungan perekonomian dan cara kerja manusia dalam mendapatkan suatu barang dan terjadinya penyimpangan dalam tubuh gereja. Sekian presentasi dari kami. Bu Titi membawa bonsai. Cakep! Lalu duduk makan strawberry. Semua telah usai. Terus? What? Saatnya kami undur diri. Maaf apabila ada perkataan kami yang kurang tepat atau salah. What? Salah? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Kenapa? Kan kita perempuan. Terus? Yang selalu salah itu kan cowok. Bye. Nggak boleh toksik, nggak boleh toksik. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that damn bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan Renaissance dan reformasi gereja. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Orang yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Jules Michelet, sejarawan Prancis yang terkenal. Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia, serta bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali, yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Renaissance adalah masa antara zaman pertengahan dan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Ciri utama filsafat pada masa Renaissance adalah rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal tergantung pada setiap objek yang menggunakannya. Oleh karena itu, seorang filosof rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. Jika seseorang berpikir, berarti ia ada. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya Renaissance ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dominasi gereja yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, keterkejutan orang-orang Eropa menyaksikan ambruknya
Imperium Romawi Timur oleh kaum muslimin, terutama dengan peristiwa jatuhnya Konstantinopel yang menyebabkan penaklukan kerajaan Turki atau Romawi Timur. Reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang dinilai rusak akibat penyimpangan yang dilakukan oleh elemen-elemen penting dalam gereja. Reformasi gereja berlangsung di abad pertengahan dengan agama Kristen sebagai agama resmi dan dari Kekaisaran Romawi. Berikut tokoh-tokoh reformasi gereja. Yang pertama yaitu Yohanes Calvin, kedua Ulrich Zwingli, ketiga Erasmus dari Rotterdam. Adapun dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, reformasi ini menimbulkan Western Christendom sehingga menyebabkan munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan. Sedangkan dampak negatif adalah reformasi ini menyebabkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya reformasi gereja antara lain sebagai berikut. A. Penyimpangan dalam tubuh gereja. Orang jadi biarawan bermaksud mencari kedudukan, kekayaan, dan kehidupan duniawi lainnya. B. Gereja menjadi pusat kegiatan atau monopoli agama, budaya, ekonomi, dan politik. C. Paham humanisme mendorong orang semakin kritis terhadap ajaran agama karena mampu mempelajari naskah asli Yunani kuno. D. Menantang indulgensi yaitu surat pengampunan dosa. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches up online, and you know Sebentar, itu anunya. Nah. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches up online, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperjelaskan tentang merkantilisme. Tujuan merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Inggris misalnya menjadikan praktik politik ekonomi merkantilisme dengan tujuan sebagai berikut. A. Mendapatkan neraca perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. B. Melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. C. Mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Selanjutnya yaitu 3. Reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk memperbaiki tantangan kehidupan masyarakat yang dinilai rusak akibat penyimpangan yang dilakukan oleh elemen-elemen penting dalam gereja. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya reformasi gereja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam tubuh gereja. Orang jadi biarawan bermaksud mencari kedudukan, kekayaan, dan kehidupan duniawi lainnya. Yang kedua, gereja menjadi pusat kegiatan atau monopoli agama, budaya, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, paham humanisme mendorong orang semakin kritis terhadap ajaran agama karena mereka mampu paham humanisme mendorong orang-orang semakin kritis terhadap ajaran agama karena mereka mampu mempelajari naskah asli Yunani kuno. Merupakan antara tahun 1750 sampai 1850 terdapat perubahan secara berbarengan di bidang pengertian waktu pertambangan,
meningkatkan kompetensi dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terdapat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. A few moments later. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Yuliati. Nama saya Eni Purwati. Nama saya Dwi Prastiwi. Di sini kami akan mempresentasikan mapel sejarah peminatan tentang pengaruh peristiwa besar di dunia. 1. Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Orang yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Jules Michelet, sejarawan Prancis yang terkenal. Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia serta bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan pembangkitan modern. Bila dikaitkan dengan keadaan, Renaissance adalah masa antara zaman pertengahan dan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Pada bidang filsafat, zaman Renaissance kurang menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Ciri utama filsafat pada zaman Renaissance adalah rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada setiap objek yang menggunakannya. Seorang filsafat rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. 2. Merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuahnya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan bahwa besarnya volume perdagangan global sangat penting. Merkantilisme berkembang di negara-negara barat dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Gerakan merkantilisme berkembang serta berpengaruh sangat kuat dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara barat seperti negara Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little bit of bitch could have been my friend. Now you better walk, 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 walk. Yeah. Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia serta bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Ciri utama pada masa Renaissance adalah rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada setiap objek yang menggunakannya. Oleh karena itu, seorang filosof rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. Jika seseorang berpikir berarti ia ada, dan jika tidak berpikir berarti ia tidak ada. A few moments later. Merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan di negara tersebut.
Dampak positif merkantilisme bagi dunia adalah tingkat persaingan ekonomi yang tinggi sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan. Dampak negatif merkantilisme bagi dunia adalah kebebasan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli konten. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosyida Nadiro dari kelas 11 IPS akan mempresentasikan tentang Renaissance. Renaissance adalah zaman perubahan dari abad pertengahan menuju pada abad modern. Pada zaman Renaissance terjadi perkembangan pesat dalam berbagai bidang, seperti contoh bidang seni, filosofi, politik, dan lain-lain. Penyebab munculnya zaman Renaissance menurut sejarawan modern dipicu dari migrasi cendekiawan Yunani ke benua Eropa. Penyebab migrasi cendekiawan ke Eropa adalah karena runtuhnya Konstantinopel yang saat itu menjadi ibu kota kerajaan Romawi. Kebanyakan para cendekiawan bermigrasi ke kota Florence. Para cendekiawan ini membawa ilmu-ilmu klasik ke daratan Eropa, khususnya dalam bidang filsafat, politik, dan linguistik atau bahasa. Perkembangan yang pesat ini memicu pergerakan budaya masyarakat dalam bidang seni, filsafat, literasi, agama, dan teknologi yang merambat dari Italia ke negara Eropa lain seperti Belanda, Prancis, dan Jerman. Walau demikian, pengaruh terbesar pada abad Renaissance adalah peralihan ideologi dari hak ilahi monarki ke rasionalisme dan humanisme. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.